Sungguh ku senang, aku bangga jadi anak Tuhan. Sungguh ku bangga mewartakan kabar sukacita, menyaksikan kuasa dari surga, berbagi hidup dengan sesama. Sungguh ku bangga, meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Oh, 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 oh. Hey, aku senang. Oh, hey, aku bangga mewartakan kabar sukacita, menyaksikan kuasa dari surga, berbagi hidup dengan sesama. Sungguh ku bangga, meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Tuhan, sungguh ku senang, aku bangga anak Tuhan. Sungguh ku bangga, kabar sukacita, kuasa dari surga. Hey, 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 sungguh ku bangga, meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Oh, hey, aku senang melayani Tuhan. Oh, hey, melayani Tuhan. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Saudara, aku senang melayani Tuhan, sebuah album yang baru saja selesai lagunya, CD-nya sedang diperbanyak. Sebentar lagi album ini akan memberkati Anda semuanya. Dan saya ingin menyapa semua saudara yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Saya rindu pagi hari ini kita akan mendapatkan pewahyuan, mendapatkan rema, mendapatkan pencerahan yang akan mengubah hati kita, yang akan memperlengkapi iman kita, yang akan memperkuat keyakinan kita, dan akan menolong kita untuk mencapai titik maksimal potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Karena saya percaya saudara, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tanpa firman tidak ada satu pun yang terjadi di dalam dunia ini. Karena semua dimulai dari logos atau
firman. Itulah sebabnya saudara, saya percaya orang-orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi sukses atau produktivitas atau keberhasilan adalah buah dari ketaatan melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Siapkan hatimu, siapkan Alkitab dan catatan di depanmu. Mari kita meminta Roh Kudus mengurapi hati kita dan menuntun pikiran kita supaya apa yang kita dengar pada hari ini menjadi pewahyuan yang akan memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu firman-Mu pagi hari ini akan menguatkan iman kami. Terangi pikiran dan hati kami sehingga firman itu menjadi rema, menjadi kebenaran yang akan menguatkan hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami semua siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar mengenai hidup yang produktif. Bagaimana memiliki kualitas hidup yang produktif, saudara, karena firman Allah mengatakan kepada kita supaya hidup kita menghasilkan buah, dan buahnya itu banyak, bukan hanya banyak, buahnya itu tetap. Lalu bagaimana supaya kita memiliki hidup yang produktif? Itu topik kita pada hari ini. Catat baik-baik saudara, apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi awal sebuah keberhasilan dalam kehidupan Anda. Hidup yang produktif adalah kehendak Tuhan. Mungkin di dalam bahasa Alkitab tidak ada istilah produktif. Yang ada adalah fruitfulness. Hidup yang menghasilkan buah. Saudara-saudara, mandat pertama yang Tuhan berikan kepada umat manusia setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa adalah be fruitful. Be fruitful. Hendaklah engkau beranak cucu kalau di dalam terjemahan Perjanjian Lama. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, be fruitful artinya hasilkanlah buah. Jadilah produktif. Dan itu bukan hanya menghasilkan anak cucu, tetapi juga menjadi seperti apa yang Tuhan minta. Be fruitful. Amin, saudara. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara pada hari ini merenungkan ini, karena ini adalah perintah dari Tuhan. Hidup yang produktif adalah ketetapan dari Tuhan. Hidup yang produktif adalah agenda Allah buat kehidupan Anda. Allah mau hidup kita berhasil. Amin, saudaraku. Mari kita akan membaca berikutnya ayat-ayat ini. Kita akan menemukan sebuah ayat yang bunyinya seperti ini, saudara. Kehidupan yang berbuah itu memuliakan Allah. Itulah sebabnya ada ayat yang saudara dapatkan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 dikatakan, kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu minta apa saja, Bapa di surga akan memberikannya. Dengan demikian, kamu berbuah banyak dan memuliakan Bapakku di surga. Jadi, cara terbaik memuliakan Tuhan melalui kehidupan adalah hidupmu menghasilkan buah. Jadi di ujung kehidupan kita, kalau saudara mau bertanya, bagaimana caranya saya bisa memuliakan nama Tuhan? Bukan dengan harta, bukan dengan kepandaian, bukan dengan gelar, bukan dengan ketenaran, bukan. Tetapi dengan hidup yang menghasilkan buah. Karena ibarat sebuah pohon, saudara. Di depan saya ini, atau di samping saya, di samping kantor saya ini ada 4 pohon mangga. Pohonnya sudah besar, mungkin sudah bertahun-tahun tumbuh di halaman. Dan saudara-saudara, yang membuat saya senang bukan semata-mata karena pohonnya besar, bukan karena daunnya lebat,
tetapi tiap tahun menghasilkan buah. Untuk apa Anda tanam durian ketika durian itu tidak menghasilkan buah? Pasti Anda akan tebang itu pohon durian. Untuk apa Anda menanam apel ketika apel tiap tahun tidak menghasilkan buah? Pasti Anda akan muak dan mencabut pohon apel itu. Setiap apa yang ditanam dan direncanakan Tuhan dikehendaki untuk menghasilkan sesuatu. Mengapa Allah menciptakan Anda? Mengapa Allah menciptakan manusia? Mengapa Allah menciptakan Adam dan Hawa? Mengapa Allah menciptakan saya dan saudara? Karena Allah mau hidup kita menghasilkan buah. Seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes pasal yang ke-15. Mungkin saudara bertanya, Pak, hidup seperti apa yang menghasilkan buah? Kemudian buah seperti apa yang harus kita hasilkan? Nanti dulu saudara, saya mau mengatakan ini dulu. Hidup yang menghasilkan buah adalah kehendak Allah. Buahnya seperti apa? Nanti kita akan bahas. Tetapi dengar ini. Yesus pernah mengajak para muridnya pergi ke sebuah tempat. Dan dia sedang membutuhkan buah ara. Maka dia melihat ada pohon ara yang ada di samping. Tapi pohon itu tidak menghasilkan buah. Kemudian Yesus mengutuki pohon itu. Dan besoknya waktu liwat pohon itu sudah kering. Yesus sedang menunjukkan kepada murid, ini loh nasibnya orang-orang Israel yang dikehendaki menjadi bahan percontohan atau bangsa percontohan. Tapi ketika Israel tidak bisa menghasilkan buah, nasibnya seperti ini. Kering, kemudian kalau itu ranting akan dipotong atau diinjak-injak atau dibakar. Useless. Kehidupan yang tidak produktif adalah useless, tidak berguna. Untuk apa Anda menjalani hidup yang akhirnya Anda tidak menemukan makna? Anda merasa tidak berguna. Oh, saudara-saudara, penyesalan yang paling besar dalam hidup ketika Anda tidak tahu apa tujuan hidup Anda. Saudara akan menyesal. Saya mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran ini. Anda akan menyesal ketika Anda di ujung kehidupan bingung untuk apa hidup ini. Tuhan mengatakan, be fruitful. Hidupmu harus menghasilkan buah. Yang kedua, saudara-saudara, ada kebenaran ini yang saya pikir penting sekali. Bukan hanya kehidupan yang berbuah, tetapi kehidupan yang menghasilkan buah adalah tanda nyata seorang murid Yesus. Apa tanda bahwa Anda adalah seorang murid Yesus? Hidup yang menghasilkan buah. Buah-buah apa? Buah-buah roh. Kasih, sukacita, kebaikan, panjang sabar, kontrol, dan yang lain-lain. Ada 9 buah roh. Artinya apa? Ketika hidupmu menghasilkan karakter ilahi sebagai produk dari Roh Kudus, Anda sedang mencerminkan siapa Anda yang sebenarnya. Jadi, tanda bahwa Anda adalah seorang murid Yesus, Anda memiliki karakter Kristus. Bukan hafal Alkitab, bukan ke gereja 5 kali seminggu, bukan melayani 7 kali dalam seminggu, bukan Anda membawa persembahan, bukan itu semata-mata, saudara-saudara. Jangan pikir karena Anda ketemu dengan orang yang wow, setiap kali ngomong mengutip kebenaran firman, setiap kali ngomong mengutip ayat-ayat kebenaran, setiap kali diskusi selalu mengatakan ada tertulis, atau firman Allah berkata, kemudian saudara mengatakan, wow, ini orang rohani sekali. Kerohanian saudara tidak diukur dari seberapa fasih Anda menghafalkan Alkitab. Amin. Ini orang setiap sore pasti datang ke gereja. Kaum muda ikut, kaum wanita ikut, kaum pria ikut, doa puasa ikut, komsel ikut, hari Minggu pagi, siang, sore ikut ibadah. Oh, dia rohani sekali. Belum tentu. Jangan mengukur kerohanian seorang dengan rutinitasnya. Ukurlah kerohanian seseorang dengan buah kehidupannya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, jangan sampai kita terjebak menjadi orang yang
wow, habis waktunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi kita lupa menengok ke dalam, sudahkah hidup saya mencerminkan karakter Kristus? Karena tadi, dengan demikian kamu akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku apa? Ketika kamu berbuah banyak. Jadi, ada sebuah lagu dulu, ya kan? Mungkin saudara pernah mendengar lagu itu. Kutanya pada hari Minggu kemana? Ke gereja. Selasa, persekutuan. Rabu, ikut komsel. Kamis, tetapi kelakuan kita tidak berubah. Untuk apa Anda melakukan rutinitas gerejawi, tetapi tidak menghasilkan buah perilaku yang bisa menjadi berkat bagi orang lain? Bertobat, bertobat, bertobat. Karena tanda seorang murid bukan rajinnya ke gereja, bukan berapa kali kata membaca Alkitab, bukan berapa banyak engkau memberi, bukan berapa giat engkau melayani, bukan itu. Buah kehidupanmu seperti apa? Amin. Ada orang yang setiap kali ngomong, saudara selalu mengutip ayat, tapi dia sendiri tidak melakukan ayat firman Tuhan. Jadi, jadilah orang-orang yang benar-benar hidup dalam karakter ilahi. Untuk itulah Tuhan mengirim kita ke dalam dunia. Mengapa Tuhan mengirim kita ke dalam dunia? Adalah untuk sekolah karakter. Caranya bagaimana? Dengan menjadi murid Yesus. Dimuridkan. Bukan hanya sekedar mengunjungi ibadah. Apa itu pemuritan? Transfer kebenaran lewat kehidupan, lewat hubungan. Itulah pemuritan. Jadi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah menjadi seorang murid. Bukan hanya menjadi aktivis gereja. Bukan hanya menjadi orang Kristen. Bukan hanya KTP-nya Kristen. Tetapi Anda benar-benar menjadi murid. Apa tanda murid? Kita memiliki pikiran dan perasaan gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya amanat agung itu bunyinya adalah go and make disciple. Pergi dan jadikanlah murid, bukan jadikanlah Kristen. Bukan hanya sekedar pengikut, bukan sekedar seperti penggembira, bukan hanya sekedar sebagai fan. Saya fansnya Tuhan Yesus. Bukan itu. Saya adalah seorang murid. Pertanyaan saya untuk Anda, sudahkah Anda bisa berani mengatakan, saya murid Yesus? Apa tanda bahwa Anda murid Yesus? Hidupmu menghasilkan karakter Yesus. Apa itu? Kasih, sukacita, panjang sabar, kebaikan. Saudara-saudara, mengontrol atau tahan diri. Ada 9 buah. Sudahkah 9 buah roh itu ada di dalam hidup saudara? Kalau belum, Anda masih perlu dimuridkan. Haleluya. Mari kita akan lihat berikutnya, saudara. Bukan hanya tanda seorang murid adalah ketika Anda menghasilkan buah, tetapi ada kebenaran yang berikutnya yang Anda harus pelajari. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kebenaran. Kebenaran bahwa syarat untuk Anda bisa menjadi seorang murid Yesus, Anda pertama-tama harus menyatu dengan Yesus. Aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Sama seperti anggur atau pohon anggur yang selalu lengket di pokoknya. Karena kalau ranting itu lepas dari pokoknya, ranting itu tidak menghasilkan apa-apa. Demikian juga dalam kehidupan kita. Anda baru bisa menghasilkan buah kalau setiap hari Anda membuat keputusan untuk tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman-Nya, hidup dalam kebenarannya, bersatu dengan Kristus kemanapun kau pergi, dalam dunia usaha, dalam dunia pernikahan, dalam dunia pelayanan, dalam dunia pekerjaan, apapun yang Anda lakukan, jangan pernah Anda mengesampingkan Kristus dalam kehidupan Anda. Kalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Jadi buah kehidupan
atau produktivitas adalah hasil dari hubungan. Success is a product of relationship. Saudara-saudara, itu bisa terjadi dalam dunia tumbuhan, itu terjadi dalam dunia binatang, itu terjadi dalam dunia manusia. Kita menjadi produktif. Mohon maaf, ibu-ibu, Anda bisa produktif melahirkan oleh karena ada persatuan. Ada hubungan, ya kan? Semua yang namanya sukses, produktivitas, be fruitful, itu dimulai dengan menjalin hubungan. Bapak saya menjalin hubungan dengan ibu saya, maka lahirlah saya. Saya menjalin hubungan dengan istri saya, lahirlah anak-anak saya. Hubungan adalah awal dari produktivitas. Maka jangan pernah meremehkan hubungan. Saudara-saudara, tadi Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak akan pernah berbuah. Di luar aku kamu tidak akan pernah produktif. Di luar aku kamu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Amin. Saudara-saudara, ini penting sekali dalam kehidupan kita ketika kita mau menghasilkan buah. Ketika kita mau menjadi orang yang produktif, kita harus tahu dengan siapa kita bersatu. Firman Allah mengatakan, kalau Anda ingin berbuah, kalau Anda ingin produktif, kalau Anda ingin menghasilkan, kalau Anda hidupnya jadi berkat, Anda harus bersatu dengan pencipta Anda, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena di luar Dia, Anda tidak akan pernah melakukan apa-apa. Amin, saudara-saudara. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk mengevaluasi iman kita. Sudahkah Anda bersatu dengan Yesus? Karena syarat untuk menjadi produktif, syarat untuk hidup berbuah lebat adalah hidup bersatu dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita semua kadang-kadang bersatu dengan Tuhan pada hari Minggu saja. Waktu kita datang ke gereja, kita berdoa, kelihatannya khusyuk, kita datang, duduk, dan kita menyembah Tuhan. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Anda mengesampingkan Tuhan. Bukan seperti itu. Saudara-saudara, kita diminta untuk setiap saat, apabila kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja, disitulah hidupmu akan menghasilkan buah. Seperti dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi syarat untuk kita bisa berbuah, bisa produktif, bisa fruitful adalah bersatu dengan Tuhan. Bersatu dengan firman-Nya. Amin. Maka Yesus mengatakan, apabila kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Saudara-saudara, satu kebenaran yang Anda hidupi, satu ayat firman yang Anda yakini dan Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari akan membuat hidup Anda menjadi luar biasa. Itu kata firman Tuhan. Dan saya sudah mengalaminya. Saya sudah menghidupinya. Saya sudah mempraktekannya. Maka saya berani berbagi dengan Anda. Satu kebenaran ayat firman Tuhan yang kita hidupi, kita terapkan, kita praktekkan, itu bisa menjadikan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan saudara-saudara. Haleluya. Contoh, saudara-saudara. Ayat yang saya tidak akan pernah lupa. Ayat yang selalu saya pakai ketika saya menghadapi kesulitan. Ayat yang selalu saya ingat dan saya ucapkan ketika saya menghadapi tantangan, pergumulan, kekurangan adalah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ingat? Di dalam Injil Lukas, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, ketika saya mengucapkan kalimat itu, saya mengucapkan ayat itu, saya menyanyikan ayat itu, maka ayat itu hidup di dalam diri saya, dan sebentar lagi saya akan melihat ayat itu menghasilkan buah, yaitu keajaiban yang bisa dialami, keajaiban yang bisa Anda alami dalam kehidupan.
Saya tidak tahu situasi saudara, mungkin ada di antara saudara yang sekarang ini sedang menantikan janji Bapa. Anda sedang menantikan keajaiban dari surga. Anda sedang menantikan jawaban dari doa saudara. Anda sudah lama menunggu dan ada di ujung keputusasaan karena penantian Anda belum juga jadi kenyataan. Jangan menyerah, sebab firman-Nya mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena dialah yang memperdulikan Anda. Firman Allah mengatakan bahwa Allah tidak pernah menutup mata. Dia mengerti, dia peduli persoalan saudara. Dan saudara-saudara, pada akhirnya nanti saudara akan melihat bagaimana Allah akan menjawab doa saudara. Karena apa? Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya menanti, ada waktu mendapatkan apa yang dinanti. Ada waktunya kita menabur, ada waktunya kita menuai. Ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita tertawa. Semua di dalam waktunya Tuhan selalu ada tepat terjadi dalam kehidupan kita. Yang penting kita hidup dalam kebenaran, sabar menantikan, tetap beriman, dan saudara akan mendapatkan apa yang saudara rindukan. Haleluya. Saudara-saudara, kembali kepada ayat tadi. Aku adalah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan satu lagi saudara, bukan kamu yang memilih aku, dengar baik-baik, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan Yesus. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Itu kata-kata firman Tuhan, saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kehidupan yang berbuah adalah agenda Tuhan buat kehidupan saudara. Kehidupan yang produktif adalah kehendak Allah bagi saudara-saudara. Itulah sebabnya Allah mau kita menjadi orang-orang yang menghasilkan buah. Bukan hanya pencapaian, bukan hanya achievement, tetapi karakter Tuhan, karakter Kristus ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Tuhan mengatakan tadi, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu dan menetapkan supaya hidupmu menghasilkan buah. Bukan hanya buahnya banyak, tapi buahnya tetap. Dengan demikian, kalau kamu minta kepada Tuhan, Bapa di surga akan memberikannya kepadamu. Oh saudara-saudara, saya yakin kalau saudara punya pohon durian, baru saja bunganya jadi buah, tidak lama lagi, orang Jawa bilang rontok atau gogrok. Saudara pasti tidak akan bahagia kalau buahnya berjatuhan sebelum matang. Sebelum bisa dinikmati. Saudara pasti akan kecewa. Dan itu terjadi kepada petani. Kadang-kadang buah yang belum matang sudah dimakan ulat kemudian jatuh. Atau buah yang belum matang mungkin karena kualitas pupuknya atau mungkin kena musim yang buruk kemudian buah itu rontok. Saudara, Allah tidak menghendaki itu. Allah mengatakan, aku telah menetapkan kamu untuk menghasilkan buah yang banyak dan buahmu itu tetap. Kalau kita sudah membuat keputusan untuk menjadi pengikut Tuhan, kita mengikut Kristus, kita hidup dalam Kristus, kita menghasilkan buah-buah karakter Kristus dalam kehidupan, Allah minta buahmu tetap. Jangan sekarang Anda menjadi orang yang sabar, Anda orang yang mengasihi, besok saudara sudah menjadi pemarah, kemudian saudara menjadi orang yang membenci dan membunuh orang. Bukan itu. Jangan sampai hari Senin Anda merasakan seperti sukacita, besok lagi Anda sudah kehilangan sukacita dan Anda melakukan tindakan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Bukan itu. Aku menetapkan kamu untuk menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Kami berdoa agar buah-buah roh, kasih, sukacita, panjang sabar, kedamaian, kebaikan, tahan nafsu, itu semua tetap ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena
Kalau kita memiliki kesabaran yang tetap dalam situasi apa saja, sukacita yang ada dalam diri kita terus menyertai kita dalam situasi apa saja, kemanapun kita pergi, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Saya tidak tahu situasi saudara, tapi kalau pagi hari ini saudara mengatakan, Pak Paulus, saya berdoa supaya saya bisa menjadi seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi. Be fruitful. Hidup produktif. Hidup yang menghasilkan buah. Hidup yang mengembirakan. Hidup yang dinanti-nantikan. Hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara adalah orangnya, saya akan berdoa. Saya akan mendoakan Anda supaya kehidupan Anda menjadi produktif. Anda menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan setiap hari. Anda disukai semua orang. Dan Anda menjadi terang dan garam bagi mereka yang membutuhkan. Amin, saudara-saudara. Kalau saudara adalah orangnya dan mengatakan, Pak Paulus, itulah kerinduan saya. Saya akan berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman. Kami rindu agar firman-Mu pagi hari ini menjadi kebenaran yang akan mengubahkan. Kebenaran yang akan mencerahkan hati kami. Kebenaran yang akan menginspirasi hati kami. Kebenaran yang menjadi modal kekuatan iman kami. Kami ingin seperti yang dikatakan firman, hidup kami menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap. Sehingga Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, saya senang sekali pagi hari ini ada banyak saudara yang sudah bergabung. Dan terima kasih Anda sudah bergabung pagi hari ini. Saya rindu kebenaran firman yang saudara dengar menjadi pencerahan, menjadi pewahyuan. Dan kalau saudara diberkati oleh kebenaran firman pada hari ini, jangan lupa bagikan kebenaran firman video ini kepada teman-teman Anda. Karena dengan Anda berbagi, Anda sedang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Anda. Saya mau menyapa sahabat kita yang sudah bergabung, Ratnatan. Ya kan? Good morning Pak Pendeta, I am in US ya. Oh, in Australia, Ya, Tuhan memberkati sahabat yang ada di Australia. Salam. Ya. Saudara ini salam dari anak Sumba juga ada. Ya, luar biasa ini sahabat kita, Anastasia Dode ya, sudah bergabung dengan kita. Sri Sukistiani, ada sahabat kita juga yang mengatakan salam. Ini Nela Rano juga bergabung. Selamat pagi Bapakku yang selalu membagi berkat buat kami lewat firman. Selalu sehat Bapakku. Salam dari Papua yang selalu menanti Bapak live. Oh, luar biasa. Salam Nela. Sampaikan kepada teman-teman yang ada di Papua, di Biak, di Jayapura, di Sorong, di Tolikara, dimanapun yang mendengarkan Making Life Better, terutama melalui radio yang ada di sana. Tuhan memberkati saudara. Ini Ibu Junil Dawati Pardede. Salam. Ya, Horash. Saudara Francisca Maria. Salam dari Kalimantan Selatan. Saya menyapa saudara yang dari Kalimantan Selatan. Ibu Leni, salam Pak Pendeta, salam dari Jayapura, banyak yang dari Papua. Mohon doanya untuk saya yang lagi diproses atau dalam proses pemulihan. Saudara-saudara, ada banyak, saya tidak menyebutkan satu-satu, tapi ada banyak saudara-saudara yang sudah bergabung. Saya mau menyampaikan beberapa pengumuman saudara, bahwa ada banyak saudara-saudara yang selama ini menonton Making Life Better yang sudah mengulurkan tangannya untuk proyek Mercy Peduli 1.500 hamba Tuhan. Saya mau menyampaikan terima kasih oleh karena sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menerima sembako. Kemarin kami membagi untuk 109 hamba Tuhan, saudara. Dan dalam minggu-minggu kemarin ada pembagian sembako juga untuk 304 orang yang kena PHK di Bali, di Denpasar. Kemudian ada juga pembagian sembako yang ada di Ambon, ada di Sumba, ada di tempat-tempat lain di Medan. Jadi saya mau menyampaikan kepada Anda semuanya yang sudah mendonasikan uangnya, Tuhan memberkati
Bapak Ibu sekalian, jerih payah Anda dalam pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kebaikan Bapak Ibu sekalian pasti akan dibalas oleh Tuhan. Amin. Ada banyak saudara-saudara kita yang mengirimkan kata-kata ini juga. Kalau boleh saya tahu jam siaran langsungnya tiap hari apa saja dan jam berapa. Saya usahakan jam 9. Saudara, jam 9 saya akan live untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saya berusaha untuk live pada hari itu. Kemudian ini dari Widya, ya haleluya. Dari Reni Baik, ya Shalom Pak Pendeta, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Salam dari Kupang NTT. Nah jangan lupa yang di NTT, dengarkanlah Lisbeth FM, ada program Making Life ya. Dan juga mungkin saudara bisa mendengar Mercy FM, radio kami yang ada di Soe. Saudara, ada sahabat kita juga yang menyapa, Salam Pak Pendeta, ini dari Kupang juga, Mona Loreta, puji Tuhan. Ada banyak saudara yang pada pagi hari ini mengikuti program Making Life Better. Saudara, saya rindu pada akhirnya kita semua akan diberkati. Dan di akhir acara ini, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, di akhir acara ini saya pengen mendoakan Anda semua. Terutama yang sedang mengharapkan kesembuhan ilahi. Yang sedang mengharapkan pemulihan kesehatan, pemulihan untuk pernikahan, pemulihan untuk keuangan, saudara. Pemulihan untuk kehidupan Anda. Saya tidak tahu pergumulan yang Anda hadapi. Yang saya tahu, COVID-19 ini telah membawa dampak macam-macam dalam kehidupan. Kemarin saya pergi ke sebuah hotel dengan teman, kami makan di sana. Langsung staf restorannya curhat, kalau selama ini mereka hanya bekerja 5 hari dalam sebulan. Dan itu tidak cukup untuk bayar kos-kosan. Saudara-saudara, kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Tetapi jangan menyerah. Karena apa? Tuhan tidak tutup mata. Dalam kesulitan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Renungan yang indah, kata Pak Bambang Hermawan. Buat ranting-ranting Tuhan. Amin. Luar biasa. Salam dari Cirebon. Saudara-saudara, Pak Paulus. Salam Pak. Teman-teman yang ada di Cirebon yang mendengarkan radio juga. Program Making Life Better di sana. Saya senang sekali. Dan saya rindu ada kesaksian-kesaksian yang saya dengar dari Bapak Ibu yang sudah mendengarkan program-program kami. Haleluya. Salam Bapak Pendeta, Tuhan Yesus besertamu, kata Vera Susanti Simbolon. Haleluya. Nah saudara-saudara, sebelum saudara mendengar atau sebelum kita semua akan mendoakan, menyatukan hati berdoa buat saudara kita yang membutuhkan pertolongan, ada satu album yang sedang kami garap, salah satu lagunya adalah Haleluya. Dengarkanlah lagu ini. Sungguh besar kasih setiamu, setiap hari selalu baru. Engkau telah selamatkan jiwaku, kini ku hidup melayanimu. Tersedia sepanjang waktu. Engkau telah sembuhkan sakitku, tiada yang mustahil.
Haleluya, mulialah namamu. Oh, sungguh mulia panggilanmu, menjadi duta kerajaanmu, membebaskan jiwa terbelenggu, melayani seumur hidupku. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Namamu. Oh, haleluya, besarlah karyamu. Sebuah lagu yang mengingatkan kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Kalau saudara mengikuti syair lagu itu adalah lagu kesaksian hidup saya, saudara. Sungguh besar kasih setiamu, setiap hari selalu baru. Engkau telah menyelamatkan jiwaku. Kalau saya tidak kenal Tuhan, kalau saya tidak tahu Yesus, kalau saya tidak bertemu dengan kasih karunia-Nya, saya tidak tahu nasib saya seperti apa hari ini. Nah, saudara-saudara, dalam hidup kita, jangan pernah melupakan betapa besar kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Seperti yang saya janjikan tadi, saya ingin berdoa buat Anda semuanya, Bapak Ibu yang sedang bergumul, yang sedang menghadapi kesulitan, yang mungkin saat ini sedang diperhadapkan dengan krisis dalam kehidupan. Saya mau kita datang kepada Tuhan, terutama yang sakit, yang membutuhkan pemulihan, yang sedang diperhadapkan dengan tantangan yang luar biasa, dan Anda mengatakan, kalau Tuhan tidak menolong saya, kalau tidak ada campur tangan Allah, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara, taruh tangan di dada. Saya pengen berdoa buat saudara. Mari menyatukan hati kita, izinkan Tuhan bekerja, melakukan keajaiban dalam hidup saudara. Anda yang sakit, taruh tangan kanan Anda yang di tempat yang sakit, mungkin di kepala, di dada, dimanapun Anda merasakan sakit, mengimani oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita, Tuhan akan menyembuhkan penyakit kita. Tuhan akan mengalahkan semua siasat sejahat. Tuhan akan memulihkan ekonomi saudara. Tuhan akan memulihkan pernikahan saudara. Itu janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, hamba berdoa buat semua sahabat-sahabat kami yang sedang menonton video ini, yang sedang mendengarkan lewat radio, yang sedang menyaksikan live streaming ini. Aku berdoa Bapa, sekarang juga dengan iman kami memohon kuasa-Mu, urapan-Mu menjamah saudara-saudara kami. Sembuhkan sakit penyakit mereka, apapun penyakit mereka. Pulihkan pernikahan mereka, cukupkan kekurangan mereka, pulihkan keuangan mereka, jamah kehidupan mereka, pulihkan harapan mereka dalam situasi yang sulit. Waktu kami menghadapi dampak samping dari bara COVID-19, kami tahu
Tuhan tidak tutup mata. Tuhan, Engkau peduli, Engkau mengerti, Engkau sanggup menolong kami, dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kalau saudara membutuhkan doa lebih lanjut, membutuhkan teman untuk curhat, di bawah ini ada nomor doa dan counseling. Saudara feel free, saudara merasa bebas untuk counseling dengan staf kami. Kami dengan senang hati akan melayani saudara-saudara dan staf kami yang sudah standby, sudah siap untuk mendoakan Anda. Dan sekali lagi, bagi Anda semuanya yang belum tahu bahwa Making Life Better sudah punya aplikasi, saudara-saudara bisa langsung pergi ke Play Store, Google Store, download aplikasi Making Life Better gratis. Saudara tidak perlu bayar. Dan kalau saudara diberkati dengan aplikasi ini, dan saudara pengen aplikasi ini dibagikan ke teman-teman Anda, feel free juga. Kasih tahu teman-teman Anda, kasih tahu sahabat-sahabat Anda, kasih tahu saudara-saudara Anda yang ada di gereja, misalkan, kalau mau mendengarkan Making Life Better sekarang, tidak hanya lewat radio atau live streaming, tetapi saudara bisa langsung mendownload aplikasi Making Life Better dan gratis. Saudara bisa memberkati banyak orang. Amin, saudara-saudara. Sekali lagi terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti program ini. Besok akan kembali jam 9 dengan seri mengenai kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Sekali lagi jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Karena dengan Anda berbagi, Anda juga sedang memberkati mereka. Tuhan memberkati, sampai jumpa.